Sepanjang tahun 2020, pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan pada segala aspek kehidupan. Namun, di tengah keterbatasan ini, Prudential Indonesia menjadikan tantangan yang ada sebagai peluang untuk lebih aktif, menghadirkan dukungan dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Kami bertindak secara proaktif, bantu masyarakat hadapi pandemi dengan berbagai inisiatif dan inovasi. Kami juga wujudkan inovasi layanan berbasis digital untuk mengatasi keterbatasan yang terjadi, agar masyarakat dapat terus terproteksi. Dengan menghadirkan transformasi digital yang dapat diakses dengan mudah melalui ragam inovasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Tidak sampai di situ, beragam inovasi juga turut hadir sebagai solusi perlindungan jiwa dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang, dengan senantiasa menghadirkan perlindungan yang komprehensif dan terus menghadirkan berbagai inovasi baru agar dapat memenuhi kebutuhan yang kian beragam dan juga dapat mempermudah Anda dalam memanfaatkan layanan kami. Bagi kami, kesehatan Anda adalah yang utama. Maka kami mengajak Anda untuk tetap aktif menjalankan gaya hidup sehat melalui Pulse. Melalui ragam inovasi tersebut, kami tetap tangguh, meski kondisi pasar penuh dengan ketidakpastian. Sinergi yang kami ciptakan di dalam Prudential Indonesia membuat perusahaan sukses mencatatkan hasil kinerja bisnis yang kokoh. Melalui pertumbuhan yang persisten ini, kami menjadi salah satu perusahaan asuransi dengan kinerja terbaik di tahun 2020. Di unit bisnis syariah, kami juga berkontribusi dalam memaksimalkan potensi ekonomi syariah di Indonesia. Total kontribusi kami berhasil mencatat hasil yang baik di sepanjang tahun 2020. Kami berhasil bertahan dalam kondisi sulit ini dengan tetap memberikan performa terbaik dari segi ketahanan perusahaan dan pelayanan yang maksimal untuk nasabah. Lebih lanjut lagi, melalui kegiatan unit usaha syariah, kami melihat gaya hidup halal telah menjadi bagian yang semakin tidak terpisahkan dari masyarakat saat ini. Kami juga memiliki visi menjadi mitra syariah terpercaya dan terbesar melalui kegiatan literasi keuangan komunitas syariah dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi terkait gaya hidup halal, kami hadirkan Prusyalira di Pulse. Pelayanan yang prima tentunya tidak akan efektif tanpa jangkauan yang luas. Maka kami berupaya untuk selalu lebih dekat dengan Anda, dengan terus memperluas jangkauan pelayanan dan menyediakan berbagai jaringan pemasaran, melalui perbankan, serta bermitra dengan banyak jaringan rumah sakit ternama di dalam dan luar negeri untuk memberikan kenyamanan rawat inap bagi nasabah. Besarnya kepercayaan Anda terhadap pelayanan kami membuat Prudential Indonesia tetap meraih apresiasi dari berbagai institusi ternama di sepanjang tahun 2020. Kami juga tetap dipercaya sebagai asuransi jiwa nomor 1 pilihan masyarakat Indonesia. 25 tahun sudah, kami tumbuh bersama Anda, setia mendampingi dalam berbagai tantangan. Dengan semua pencapaian dan kesuksesan yang telah diraih, tidak lantas membuat kami puas. Kami optimis untuk menjadi semakin kuat, terus mendampingi Anda menghadapi berbagai tantangan kesehatan dan finansial masa kini dan masa depan. Dan dapat terus membantu masyarakat Indonesia menjalani kehidupan lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Dari Sabang sampai Merauke nih ya, ada semua kayaknya nih di CMD kita hari ini. Dari Makassar, teman-teman dari Makassar, mana suaranya? Makassar. Are you Halo, ready, selamat Makassar? pagi. Ready. Iya. Makassar. Di situ. Selamat pagi, Mas Asri Afif. Oke, terus dari mana lagi Kang Abdillah ya? Dari mana lagi? Serta Dari kita Bandung, dari Jakarta. Palembang. Ketik. Dari Oh, mana? dari Ketik. Dari Iya. ketik dari mana? Yang Dari Padang. Palembang kata Pak Gayuh ada dari Padang. Dari Dari Palembang kata Pak Gayuh tadi ada dari Palembang. Depok Coba hadir. di chat nih, dari mana Kebumen. aja? Kita di chat nih. Coba lihat. Dari Iya, Kebumen. Depok Kebumen, hadir. luar biasa. Selamat Bandung datang dari hadir. Kebumen. Bandung Dari hadir. planet Bekasi ada dari planet Bekasi. Dari Lautan Api Bandung juga hadir. Nyirangkol Jagorawi Dari sambil ngopi Tasik. hadir. Dari Bandung Tasik hadir. Malaya. Tararasik. Pejaten ini Pejaten provinsi hadir. mana nih? Provinsi Pejaten baru hadir. Pejaten ya? Wow, keren Tasik teman-teman. hadir. Musik Solita. Wow, welcome. Luar biasa sekali semangat kita. Iya.
Bogor on time. Bogor, Dari Bogor. Maumere. Pak Surya bersama tim Pak Adi tentunya. Tuh ada Senang dari virtual Kebumen. ini benar-benar membuat silaturahmi kita jauh lebih mudah. Ya, Bisa lebih betul dekat sekali. ya, Pak Ilham. Jadi ada plusnya juga ya dengan kita mengadakan training atau seminar ini dengan virtual. Semua teman-teman kita dari belahan dunia manapun bisa ikut bergabung selama ada sinyalnya gitu ya. Luar biasa sekali nih. Ya, sekarang berarti dekat di mata, dekat di hati juga dong ya kita. Jadi kita pasti akan lebih semangat. Apalagi untuk final sprint ini kita hanya punya waktu sekitar berapa bulan lagi Pak Ilham? 2 atau 2,5 bulan lagi. Dan Betul. kita Sekarang kita benar-benar sudah ada akan di memacu ataupun memicu adrenalin kita untuk tetap mempertahankan dan juga mengejar impian kita dan juga merubah beberapa strategi untuk tetap mempertahankan impian-impian kita. Final sprint bersama CMD Perucahaya dan juga HT1 Futuring. Semangat, luar biasa. Kalau kami bilang, are you ready to hang out? Jawabnya ready, 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 sambil mengepalkan tangan kanannya, ya. Oke, kemudian langsung dilanjutkan dengan tumbuh bersama sambil mengangkat kedua tangan gitu ya, karena tumbuh bersama. Dan sukses bersama. Sukses bersama enggak tepuk tangan ya, dikepalkan dua-duanya. Iya, tumbuh bersama, sukses bersama. Dilanjutkan dengan tepuk tangan bareng-bareng. Siap ya teman-teman ya. Oke, are you ready to hang out? Ready. Bersama. Suksesor, selamat pagi Naira, selamat pagi Arsy. Sudah hadir di sini? Iya, Naira sudah hadir. Hadir Pak, saya yang anunya Asri, bukan Arsy. Oh, Asri, Pak Asri. Arsy apa Asri? Asri. Ada kesalahan penulisan Pakai S, ya, mohon pakai S, maaf, Mas Pak Asri. Asri. Penulisan dari sini selamat datang Pak Asri dan ini adalah putra dari almarhum Ustadz Ansyar. Mari kita doakan bersama-sama juga Ustadz Ansyar. Semoga beliau diberikan kebahagiaan dan selalu diberikan yang terbaik di sana oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya karena beliau ini leader yang luar biasa, sangat hebat sekali. Dan sekarang kita kehadiran putranya untuk berbincang-bincang nanti. Kita berikan dulu hadiah ataupun kiriman doa untuk Ustadz Ansyar almarhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk profil dari Asri ini luar biasa sekali. Ternyata bukan putra yang biasa-biasa karena ternyata Pak Ilham profilnya ini baru pulang dari kuliah atau menimba ilmu di luar negeri. Di mana sih kemarin itu kita tanya ya, sekarang ya. Selamat datang Pak Asri. Ya, selamat datang. Terima kasih Pak. Baik, boleh silakan perkenalkan dahulu untuk termasuk untuk background pendidikan yang katanya baru pulang dari luar negeri. Ya, nanti kami akan memberikan beberapa pertanyaan dan tentunya insya Allah pertanyaan itu akan membuat sebuah power ataupun inspirasi buat kami semua di sini. Silakan Pak Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama perkenankan, nama saya Muhammad Asri Afif. Ya, bisa dipanggil Asri. Usia saya saat ini sudah masuk 26. Tahun depan insya Allah sudah 27. Alhamdulillah. Ya. Pendidikan terakhir saya sarjana strata 1 di Universitas Al-Azhar Mesir. Masya Allah, ini dia yang kami tunggu. Ya, pendidikan saya berfokus di bidang hukum Islam. Insya Allah kalau tidak ada halangan, karena saat ini saya juga sudah menjadi salah satu agen. Ya, mungkin kalau tidak ada halangan, saya mau melanjutkan studi saya pada program studi ekonomi syariah.
Amin. Alhamdulillah. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku panggil Mas Asri aja, ternyata masih sangat muda banget. Iya. Pak Ilham ini luar biasa sekali nih. Iya. Pak Ustadz Ansar ini memang dikenal sangat baik sekali ketika kami juga pergi kemanapun, ketika dalam bis tidak berhenti mendapatkan ceramah dan wejangan dari beliau. Kalau suasana lagi hening, lagi seperti wasting time, beliau hadir dan memasukkan beberapa materi baik secara bisnis maupun secara spiritual untuk kehidupan. Semoga amal ibadahnya diterima dan menjadi kebaikan yang menjadi terang sinar di sana. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentunya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ini juga luar biasa, punya niat yang bagus banget, yaitu melanjutkan pendidikan di bidang syariah juga. Dan ini akan sangat nyambung banget dengan kondisi bisnis yang diturunkan ataupun diwariskan kepada Mas Asri ini. Nah, Pak Ilham, ada beberapa pertanyaan nih, langsung saja untuk Pak Asri. Silakan, Pak Ilham. Iya, Pak Asri. Tadi tinggalnya di mana sekarang, Pak Asri? Saya Mas tinggal Asri ya? di Kabupaten Baru. Di Tinggal sama ibu di Makassar, Sulawesi Selatan. Iya, jadi teman-teman, Ustadz Ansor almarhum ini adalah leader kita di Makassar ya, di MK9, dan Mas Asri ini suksesornya, seperti itu. Sekali lagi mungkin ada teman-teman yang baru hadir, baru bergabung bersama dengan kita. Kira-kira nih, atau jangan kira-kira deh, Mas Asri, apa sih perasaannya, mendapatkan karunia gitu ya, mendapatkan karunia orang tua yang sukses berbisnis di prudensial. Gimana sih kesan dan pesannya, kesan dan perasaannya seperti itu? Gimana nih, Mas Asri? Ya, tentu saja sangat bersyukur ya Pak ya, karena almarhum Bapak itu selain daripada memberikan finansial, dia menjadi seorang ayah yang mampu membagi dengan adil antara memberi finansial dan juga mendidik anak-anaknya. Ya, dari segi pendidikan itu, alhamdulillah kita di sana, ya saya berhasil disekolahkan ke luar negeri. Ya, itu juga berkat motivasi dari beliau almarhum, dan juga menjadi seorang pebisnis di prudensial. Ya, dia bisa membagi waktunya karena ketimbang di samping dia menjadi seorang mubalik, dia juga masih mampu closing setiap harinya. Ya, setelah itu sehabis closing di siang hari, dia mampu memberi pengajian, mengisi waktunya dengan memberi pengajian ke masyarakat. Luar biasa. Darisnya. Dan juga tentu saja ya saya sangat bangga lah menjadi anak dari almarhum Ustadz Ansar, karena kalau berbicara masalah finansial, banyak orang yang orang tuanya bisa dibilang sukses di bidang finansial, ya, tapi ada kalanya ketika ada masa-masa sulit yang menghampirinya, bisa dibilang pasti akan berkurang, ya, ada dampaknya. Nah, sedangkan saya alhamdulillah bisa dibilang tidak terlalu merasakan itu. Karena waktu ayah meninggal, pernah bilang, Asri cukup merasa kehilangan orang tua saja. Jangan merasa kehilangan uang jajan dari orang tua. Ya, ini salah satu ya kesyukuran saya, dan saya bangga punya ayah yang bahkan sudah meninggalkan kita. Rasanya sama seperti tidak meninggalkan, karena mungkin dia juga berpegangan pada di dalam Al-Quran kan ada ayatnya itu yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Jadi ketika kamu ingin hendak meninggalkan istrimu dan anak-anakmu, hendaklah berikan dia nafkah 1 tahun penuh ke depannya. Ya itu yang saya rasa. Jadi singkatnya, saya merasa bangga dan bersyukur mempunyai ayah. Iya. Ustadz Ansar. Terima kasih. Luar biasa. Mohon maaf, almarhum meninggal di tahun berapa, Mas? 2020.
21. Oh, masih baru ya, masih belum setahun mungkin ya? Ya, bulan depan insya Allah sudah setahun. Oh Itu iya. pas saya tingkat akhir itu. Saya semester akhir waktu itu. Oh, jadi posisinya ketika ayahanda meninggal, Mas Asri sedang di Mesir masih? Iya. Oh, Bahkan iya, mau iya, ujian iya. waktu itu saya. Bahkan mau ujian. Tapi alhamdulillah berhasil melewati ujian akhir tetap ya Mas Asri ya. Alhamdulillah selesai. Dengan segala luar biasa ya, bisa menjaga emosional dengan kondisi seperti itu, tapi tetap bisa menyelesaikan ujian. Tentunya karena keyakinan Mas Asri pastinya ya, dengan menyelesaikan ujian, almarhum ayah akan tetap merasa bangga di sana, seperti itu. Nah, Iya, kita. Menarik sekali ya, ternyata Pak Mas Asri ini memang didikannya luar biasa dari ayahandanya, dan memang beliau sangat bangga sekali karena di bisnis prudensial ini luar biasanya ketika agent ataupun leader tersebut meninggal atau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benar saya sedikit terharu tadi pas dengar jangan merasa kehilangan Bang Jajan walaupun ayahnya udah nggak ada. Nah, karena kenapa? Karena suksesor ini adalah pewaris bisnis, di mana ketika menerima bisnis dari almarhum Ustadz Mas Asri ini tidak harus merintis dari nol lagi. Jadi posisi jabatan yang udah diperjuangkan oleh almarhum di saat itu, terus berbagi, terus sharing, merekrut, dan juga membangun tim adalah diserahkan langsung tanpa pengurangan apapun kepada Mas Asri. Dan kenapa tadi dibilang karunia, memang ini membangun bisnis usaha prudensial ini tidak mudah, tapi ini sangat baik banget, tapi terbukti sekali teman-teman untuk para leader dan juga agent semua, langsung Mas Asri ini mendapatkan karunia anugerah jabatan bersama bisnis prudensial syariah ini langsung dari ayahandanya. Dan ini pun termasuk saya pribadi merasakan langsung ketika mendengar hal ini, langsung di hati saya, oh berarti saya berjuang juga untuk anak-anak saya nanti, ketika saya tidak ada berarti anak saya yang melanjutkan bisnis saya. Nah, ini keluar biasaannya yang bisa mendongkrak semangat untuk final sprint ini, kita untuk berjuang bersama-sama. Dan juga memang prudensial syariah ini untuk Mas Asri sendiri langsung connect ya, nanti akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi di bidang syariah juga. Nanti akan semakin menguatkan ekonomi syariah di Indonesia. Amin. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak Ilham untuk Mas Asri. Ini bukan hoax loh, ini bukan hoax. Banyak bisnis yang Pak Ilham, banyak bisnis yang di luar sana menawarkan diwariskan. Tentunya mereka juga tidak buruk, tapi luar biasanya prudensial ini benar-benar langsung. Pendelegasiannya itu seperti memindahkan tangan ke satu ke tangan kedua. Jadi tanpa harus ada syarat yang ribet, hanya butuh tanda tangan suksesornya, dan tinggal melanjutkan tanpa harus merintis dari nol. Semangat sekali ya teman-teman. Ibu Hajah, ya selamat pagi, semoga anakku istiqomah ya Rob. Amin. Amin. Iya. Masya Allah. Jadi kalau boleh tahu posisi terakhir atau level terakhir Ustadz Ansor almarhum di level apa? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang Recording in progress. Agensi direktur, Pak. Sebagai agency director. Sudah agency director ya teman-teman ya. Agency director. Jadi perjuangannya selama ini dan termasuk kita yang sedang berjuang sekarang ini nih Pak Ilham, luar biasanya. Walaupun kita kadang up and down, kadang kita melewati berbagai masa sesuai dengan kondisi di dunia ini, tapi yang menguatkan kita adalah terbukti bahwa hari ini Mas Asri nyata diberikan satu karunia anugerah jabatan dan juga pekerjaan langsung dengan posisi yang tertinggi. Ini yang membuat kita semakin bersemangat di sini. Apalagi syariah ini sekarang kita benar-benar masyarakat Indonesia semakin melihat, ya termasuk Mas Asri sendiri akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di bidang syariah. Tentunya ini sangat berbaik sekali Pak Ilham, luar biasa. Agency director langsung, agency director harus luar biasa. Iya. Kemudian yang mungkin pertanyaan yang timbul kemudian adalah untuk menegaskan kembali ya, tadi kan Mas Asri bilang akan melanjutkan pendidikan juga, insya Allah kita doakan semoga dilancarkan tujuannya atau hajatnya. Nah, tapi ada juga nggak pastinya keinginan untuk melanjutkan bisnis ini dengan apa yang seperti dilakukan almarhum ayahanda waktu itu? Sebenarnya meskipun saya tidak menjadi suksesor Pak ya,
memang sudah niat dari waktu masih kuliah, mau memulai dari awal. Cuma qadarullah, ayah duluan meninggalkan kita, jadi saya tetap menjadi pewarisnya. Iya. Dan ya suatu kesyukuran juga karena ketika betul bisa diwariskan ini jabatan, maka apa yang diperjuangkan orang tua, apa yang diperjuangkan yang memberikan warisan itu tidak sia-sia. Karena banyak orang yang bekerja kan jabatannya bakal ditinggalkan. Betul sekali. Ya, Betul. itu yang saya syukurnya. Karena ketika dia sudah pergi, jabatannya masih ada dan bisa diwariskan. Iya. Jadi teman-teman bisa ngebayangin ya, misalnya seorang yang bekerja di perusahaan besar sebagai direkturnya misalnya gitu ya, sebagai orang yang menjabat sebagai direktur di satu perusahaan, kemudian Itu tapi lagi syuting di meninggal dunia, tentunya si anak, ada yang bocor lagi suaranya, mohon maaf. Silakan co-hostnya. Iya, jadi ketika si direktur ini meninggal, pastinya tidak bisa langsung mewariskan ke anaknya, ya. Perusahaan tidak serta-merta langsung bisa. Oh ya, si anak yang melanjutkan sebagai direktur karena memiliki kapabilitas yang berbeda pastinya antara si ayah dengan si anak. Nah, tapi di prudensial itu tidak berlaku pastinya, ya, karena bisnis ini tadi sudah dijelaskan oleh Kang Abdillah sangat mungkin atau sangat mudah untuk diwariskan ke anak langsung. Dan tadi saya masih ingat sekali apa yang diucapkan Mas Asri gitu ya, tentang apa yang pernah dikatakan oleh ayahandanya, bahwa meskipun nanti ayahnya sudah tidak bisa hadir lagi, tapi jangan sampai tidak uang jajannya nggak ini juga gitu ya. Jadi uang jajannya tetap. Jangan merasa kehilangan uang jajan. Begitu kurang lebih gimana tadi kata-katanya ya. Saya yang sangat simpel sekali Mas Ilham ya. Bahasa yang sangat simpel, tapi sebenarnya sangat kompleks gitu. Betul. Menyeluruh gitu. Cuma bilangnya uang jajan, padahal ternyata sebuah jabatan bisnis. Agency director di mana untuk mencapainya pun tidak mudah, tapi Ustadz bisa melakukannya dengan baik. Dan ini benar-benar ternyata Mas Asri ini sudah siap untuk menjadi agent sejak dulu, tapi itulah orang-orang soleh selalu diberikan kemudahan. Yang tadinya mau merintis dari nol, Mas Asri, ternyata Allah limpahkan langsung melalui ayahanda almarhum diberikan agency director, dan ini nanti pun kalaupun Mas Asri udah punya anak, keturunan dan lain sebagainya, ketika wafat dipanggil oleh Allah, maka cucunya Pak Haji ini, Pak Ustadz ini sama juga menikmati bisa menerima warisan dari Mas Asri ini. Iya. Ini luar biasa ya, Mas Ilham. Iya, tadi dibantu tuliskan oleh Pak Ilham Jaya itu di kolom komentar ya, apa yang diucapkan oleh Ustadz Ansar kepada anaknya. Anakku, jika saya suatu saat meninggal dunia, cukup kehilangan ayah saja, tapi kamu jangan sampai kehilangan finansial juga, gitu ya, kurang lebih ya, Mas Asri. Mas Asri. Luar biasa. Iya. Kelihatan sederhana kalimatnya, tapi dalam banget gitu ya. Kompleks ya, menyeluruh dan juga menyentuh loh pas tadi. Kebayang nggak sih Pak Ilham? Jangan sampai kehilangan ya uang jajan gitu, jangan merasa kehilangan. Maksudnya ini loh kayak pesan ayah ke anak kecil gitu, tapi ternyata menyeluruh banget, dan ini ternyata bukan hanya sekedar uang jajan yang didapatkan oleh Mas Asri dan juga family ataupun keluarganya. Alhamdulillah, barokallah. Dan Prudential ini hanya cukup tanda tangan loh untuk menjadi suksesornya dari orang tua ataupun dari suami ke istri ataupun siapapun yang bisa menjadi sebagai suksesor ya Pak Ilham. Pak Ilham, baik. Tadi ngomongin sedikit jabatan, boleh nambahin sedikit ya. Mas Asri luar biasa sekali, benar kata Mas Asri tadi, dia udah paham banget. Profesi yang lain, seprofesional apapun, itu benar-benar jabatan setinggi apapun boleh diwariskan, mungkin dia pun harus mengenyam pendidikan dari nol dulu, dan belum tentu untuk pelayanan dan lain-lainnya itu belum tentu bisa dijalankan oleh anak ataupun suksesornya. Nah, tapi di Prudential sangat mudah sekali untuk diduplikasi. Ketika diwariskan Mas Asri sekarang, ini benar-benar sistemnya sama, pekerjaannya sama, apalagi dengan generasi baru, dengan pemikiran yang baru, tentunya lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Luar biasa ya Prudential. Bersyukur kita semua ya, sekarang udah bertambah nih, ada 90 orang yang sudah masuk Pak Ilham. Semoga kita semua berkah dan mendapatkan inspirasi dan kekuatan untuk terus menjalankan bisnis Prudential. Pertanyaan berikutnya untuk Mas Asri, Pak Ilham. Bangga nggak sih menjadi, tadi udah bilang bangga, maksudnya bagaimana kebanggaannya itu sebesar
presentasinya seperti apa sih, memiliki ayah yang luar biasa, soleh dan juga baik, dan sekarang mendapatkan anugerah dari ayahanda langsung, jabatan dan juga pekerjaan yang sangat mulia sekali, dan memang ini impact-nya itu bisa memperbaiki dan bisa berkontribusi untuk perbaikan ekonomi syariah di Indonesia. Silakan Pak Asri. Saya masih ingat waktu tahun 2017 kalau enggak salah apa ya yang di Hotel Claro itu. Ya di situ promosi Associate Agency Director almarhum Pak. Di situ saya kaget sekali karena yang saya tahu Bapak itu memang basicnya di agama kan. Tapi saya tidak nyangka bisa pencapaiannya di bidang yang artinya ini kan kalau dibilang masalah bidang agama ini kan jauh banget dari artinya untuk yang kayak ilmu-ilmu yang saya pahami selama ini. Tapi dia mampu mengimbangi di situ. Jadi kebanggaan saya kira-kira gambarnya seperti itu. Ya. Pokoknya tidak terlukiskan dengan kata-kata ya intinya ya Mas Asri ya pastinya. Ya, bukan hanya tentang uang pastinya, tapi tentang bagaimana keluarga yang ditinggalkan itu bisa tetap melanjutkan kehidupan dengan baik. Ya, ini tentunya menjadi pelajaran berharga di pagi hari ini buat kita semua dari almarhum Ustadz Ansar dan keluarganya, bahwa yuk kita bisa seriusin bisnis ini supaya keluarga kita atau anak-anak kita nantinya juga tidak kehilangan uang jajan gitu ya, dalam tanda kutip pastinya. Oke, terima kasih Mas Asri. Jadi maksudnya bukan Mas, kalau di Makassar itu panggilan Masnya apa ya? Kalau Mas itu kayak gimana sih? Sobat atau abang atau kakak laki-laki? Itu Daeng sih panggilannya, cuman iya, Daeng. panggil Asri aja. Panggil Asri aja biar Oke. Iya, ternyata Daeng Asri atau Mas Asri ini lebih muda dari saya sebenarnya. Iya. Baik, kita keep dulu mungkin di Mas Asrinya ya. Kita beralih ke kita keep dulu ya Mas Asri. Jadi Mas Asri tetap di sini, jangan keluar dulu. Insya Allah saya emang nggak keluar ya, saya cuma memesankan aja. Kita akan beralih ke suksesor kita yang kedua. Tuh tadi di kolom chat ada yang bertanya suksesor itu apa? Nah, suksesor itu jadi ahli waris dari keluarga yang akan meneruskan bisnis gitu ya, meneruskan bisnis prudensialnya. Sekali lagi mungkin ada teman-teman yang baru gabung. Tadi kita sudah dengarkan Mas Asri memberikan testimoninya. Beliau ini adalah suksesor atau penerus bisnis dari almarhum ayahandanya yang sudah meninggal di tahun 2020 ya, tahun lalu. Bulan depan katanya 1 tahun meninggalnya. Sekali lagi ya Mas Asri kami ucapkan turut berduka cita. Doa terbaik pastinya untuk almarhum Ustadz Ansar, meskipun saya secara pribadi belum mengenal secara ini ya, secara individu, tapi saya yakin 100% bahkan 1000% almarhum adalah orang yang sangat baik. Iya, kita beralih ke suksesor kita yang kedua, yaitu Naira. Kakak Naira tadi sudah ada ya, dan Ibu Trias ya. Nah, ini dia Kakak Naira kita. Boleh di spotlight mungkin ya. Halo Kakak Naira, bagaimana kabarnya? Baik. Masya Allah. Kakak Naira ini boleh dong kenalin diri dulu seperti tadi Mas Asri. Halo, aku Naira. Aku anaknya Ibu Trias dari Prucahaya. Iya, saat ini aktivitasnya apa sih Kak Naira? Aku masih SD kelas 6. Oh, masih SD kelas 6. Iya, gimana nih perasaannya punya ibunda seorang leader sukses di Prudensial, di Prucahaya. Gimana perasaannya? Aku bangga banget, terus aku juga seneng banget karena semenjak di Prudential juga ibu sama kakakku juga
banyak waktu buat aku. Terus aku kalau minta apa-apa pasti diturutin. Terus aku juga sering jalan-jalan, liburan sama mereka. Tempat kerjanya juga seru, Kak. Masya Allah, iya. Kayaknya di sebelahnya ada ibundanya ya, Bu Trias. Halo Bu Trias. Iya. Halo Ibu Trias. Ada Bangga Bu Tri. sekali bisa ketemu lagi ya. Itu Naira cantik. Dan Pak Ilham, Naira ini, Trias ini kalau berbisnis, kebetulan kami satu kantor. Kalau berbisnis nih ya, everyday Naira itu pulang sekolah atau kalau libur selalu ikut bersama mamanya. Dan ini yang memicu banyak orang yang tahu ya betapa fleksibelnya bisa bawa anak ke kantor, anak juga bisa melihat kondisi bisnisnya orang tuanya, udah gitu udah tahu bisnisnya bagus dan berkah, maka kelihatan banget ya si Naira cantik ini bangga sekali dengan mamanya. Luar biasa. Iya. Oke, jadi benar-benar tulus apa yang disampaikan olehnya mungkin. Tapi benar-benar tulus apa yang dirasakan oleh Naira. Ya, bisa apa tadi mau minta apa aja diturutin. Wah, ini ibu atau jin ya? Oh, salah ya. Bercanda ya. Jadi luar biasa ya kita sebagai orang tua ketika bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita melalui bisnis ini, itu pastinya anak-anak kita akan bangga seperti Naira yang sangat bangga kepada ibunya ini. Oke, Naira boleh dong diceritain nih dari yang Naira lihat, dari yang Naira lihat apa sih yang aktivitas yang sering dilakukan sama ibunya? Manggilnya apa, Nak? Manggilnya Bunda atau Mama atau Ibu? Ibu. Ibu, iya. Bagaimana sih Naira melihat aktivitas yang dilakukan ibu? Ibu itu suka bantu-bantu orang buat sakit. Kalau nggak kebuang banyak, jadi pakai Prudential deh, kayak gitu. Gitu. Jadi di mata Naira ini, ibunya itu adalah seorang yang sangat sering membantu orang lain. Begitu ya Kakak Naira ya? Luar biasa. Oke. Senang banget ya. Jadi Pak Ilham dari kecil sudah diperlihatkan ya, dari kecil semenjak dini itu diperlihatkan pekerjaan orang tuanya sering banyak bantu orang. Dan ini tahu nggak sih sebenarnya Naira tahu nggak sih kalau Mama tuh punya sebuah bisnis atau pekerjaan yang bisa diwarisin ke Naira atau ke kakak suatu hari nanti? Tahu nggak? Tahu deh kayaknya, soalnya kakak Nia sama ibu sering cerita. Oh, luar biasa banget nih. Enak ya udah punya jaminan masa depan yang diperjuangkan oleh ibu dan juga oleh kakak ya. Satu keluarga ini, keluarga Prudential banget nih, Pak Ilham. Iya, jadi Kakak Naira, Ibu bergabung di Prudential dari tahun berapa ya? Ibu dari aku TK udah gabung di Prudential. Wah, berarti istilahnya nih ya, Kakak Naira kalau disuruh jualan Prudential juga pasti sudah bisa kayaknya, saya yakin nih. Karena ya bisa jadi ibunya ketika beraktivitas mengajak Kakak Naira, kemudian Kakak Naira ikut dengerin, dan akhirnya sekarang bisa menjelaskan juga mungkin ya. Oh iya. Coba Kakak Naira, saya tes ya Kakak Naira ya. Kakak Naira, perut cinta itu apa sih? Cinta. Itu asuransi untuk apa sih? Asuransi untuk apa sih? Untuk A, kesehatan. B, meninggal dunia. C, untuk sakit kritis. Pak Ali aja yang jadul kali. Pak Ali. Naira udah bisa Pak Ali itu dari Pak kecil. Ali. lupa Pak Ali udah. Oh, udah lupa. Ingatnya Pak Budi ya sekarang. Luar biasa sekali ya. Kita semakin dari dulu kita paham nih, dan sudah banyak suksesor dari setiap kantor kita juga yang mengetahui. Ya sayang, kenapa? Asuransi warisan.
Oh ya, Terus benar, warisan. benar. Gini nih, Pak Ilham lucu banget. Kita sering lihat banget iklan-iklan di TV kalau anak-anak ngomongin tentang hal dewasa gitu ya. Anak-anak tapi ngomongnya tentang hal yang masa depan gitu ya. Lucu banget Naira pas bilang Perut Cinta itu asuransi warisan gitu. Di dalamnya selain ada kelucuan tapi ada makna. Warisan itu benar-benar penting ya ternyata ya. Dan di bisnis prudensial ini Bu Trias juga kelihatannya enjoy banget dan termasuk saya pribadi sering minta tolong ke beliau kalau pas nasabah nggak dapet rumah sakit. Dan memang all out banget deh pokoknya benar-benar dengan hati tulus Bu Trias menjalankan bisnis ini sehingga keluarganya juga melihat dan mendukung akhirnya putrinya juga kakaknya Naira ini bersama Prudential dan sekarang sudah leader juga loh Pak Ilham, luar biasa ya. Iya, sudah jadi director juga ya Bu Trias ya? Baru adik. Ade, ya. AAD. AAD. Ade, Associate Director dan juga bersama Kania juga ya. Luar biasa. Pak Iya. Ilham, tadi aku sempat keputus ya karena signal, mohon maaf. Yang Pak Asri tadi masih on di sini nggak? Masih, tadi kita keep dulu. Iya masih ada Pak. Masih ya? si standby. Oh masih ya, oke tetap bergabung. Iya. Karena mungkin nanti Ya, ada beberapa pertanyaan juga yang bisa dilontarkan dari para Peserta peserta ya? Zoom Ya. ataupun dari kami juga ada pertanyaan spesial lagi. Nah, Oh, baik. Pak Ilham, pertanyaan selanjutnya untuk Naira lucu si cantik ini nih. Apa sih menurut dia apa sih arti dari warisan itu? Warisan bisnis itu apa yang dia tahu nggak apa-apa. Ini secara anak-anak aja pengen tahu warisan bisnis itu seperti apa sih dan menurut dia pribadi ya nggak apa-apa menurut anak-anak nih gitu. Kita nanti bisa belajar betapa kita penting membangun bisnis ini hingga jenjang yang paling terbaik karena memang kita tahu jawabannya dari Naira nih. Naira harapannya apa nih tentang warisan bisnis yang dijalankan oleh Mama sekarang oleh Ibu? Warisan bisnis apa kerjanya Ibu buat aku nanti jadi bisa terusin apa Ibu yang suka bantu-bantu orang, Ibu yang suka share motivasi ke orang-orang, jadi aku bisa terusin gitu. Masya Allah, luar biasa banget Pak Ilham. Kelihatan kan berarti ada harapan dari para putra-putri kita sebagai para pebisnis Prudential. Ternyata mereka melihat kita, mereka juga punya harapan untuk melanjutkan dan juga tentunya Mama suka selain bagi-bagi motivasi ya, share-share informasi. Naira juga kebagian kan uangnya untuk setiap hari. Dan itu yang paling Iya. penting. Iya, Naira sudah dapat apa saja nih selama Ibu di Prudential? Naira sudah dapat apa saja yang berharga pastinya ya, yang mungkin kakak Naira ingin banget terus diwujudkan sama Ibu. Wah, udah banyak. Sebutkan yang paling berharga deh, yang paling berharga yang Naira tuh pengen banget itu, entah itu berupa barang ataupun mau jalan-jalan dan sebagainya, terus Ibu sudah wujudkan. Apa ya? Aku kasih bocoran ya. Yang pertama yang bisa Ibu Trias untuk Naira adalah kapanpun Naira ingin ada mamanya di sisinya. Kalau aku lihat ya, Ibu Trias selalu berusaha baik jemput ke sekolah ataupun kalau mau ditemenin, itu waktu yang bisa diberikan untuk Naira begitu berharga dan luar biasa banget. Itu salah satunya kalau menurut yang aku lihat. Benar ya? Iya. Itu Pak Ilham. Itu salah satunya pastinya. Ya. Pak Ilham? Iya, luar biasa sekali. Ya, luar biasa ya. Kakak Naira saking banyaknya sepertinya apa yang diwujudkan oleh ibunya sampai bingung mau jelasin apa gitu ya. Apa ya? Soalnya banyak banget. Dan yang paling berharga tentunya adalah keberadaan ibundanya di samping kakak Naira ya. Kakak Naira berapa bersaudara tadi? 2 sama kakak aku. 2 bersaudara. Oh, ada kakak dan berarti paling bungsu ya kakak Naira ya? Iya, sama tos, sama saya juga bungsu. Oke, nah itu tadi
Ada lagi Kang Abdillah yang Oh, ingin tadi aku kita sudah tanyakan ke Naira? ke Ya. Naira ada nanti, tapi ke Mas Asri juga tadi aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan. Atau mungkin kita buka satu pertanyaan dari peserta. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman kepada Asri dan juga kepada Naira nih dari teman-teman peserta Zoom di sini? Satu pertanyaan atau satu Nah, pertanyaan. Silakan. dari Bu Saras ada ya, dari Bu Saras nih. Kakak Naira, ada nggak sih pernah ngerasa malu gitu ya kalau Mama jadi agen asuransi? Enggak, aku malah bangga banget sama ibu, kakaknya juga, karena mereka suka bantuin orang. Apalagi aku paling bangga kalau ngelihat ibu sama kakaknya udah jadi speaker di kantor-kantor. Oh, Wow. Kakak Nia juga? Kakak Iya. Nia juga? Kalau jadi leader juga sama kakaknya. Oh, saya baru tahu ini. Di sini. Iya, iya, iya. Kakak Nianya ada di sini? Nggak ada ya? Ada, lagi Ada. kuliah tapi. Oh iya. Jadi kakak Nia itu sekarang masih kuliah tapi sudah ikut juga sama ibu ya melakukan. Aku kuliah S2. Oh, Nah, luar biasa. For Ya. your info ya, Kania ini lulusan dia waktu mau jadi manajer Prudential, Ya. dia juga sedang menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsi. Tapi tahu nggak hasilnya? Dia berhasil menjadi manajer di Prudential dan dia juga lulus dengan cum laude. Luar biasa loh ini. Ini Luar semoga biasa. apa ya? Yang mumpuni lah gitu ya. Dia di sana berhasil, di sini berhasil, dan sekarang masih melanjutkan langsung ke S2. Iya. Luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, senang, happy ya. Dan itu tentunya ada campur tangan Iya. Prudential. Mm-mm. Asli, ada pertanyaan lain kah dari para peserta Zoom kita pagi hari ini? CMD Hangouts. Kalau ada Ada lagi? pertanyaan, Iya, langsung masih- open mic aja, teman-teman. Masih belum ada. Ya, langsung open mic saja, tidak dikunci sama Bu Saras. Iya, pastinya Bu Trias dan keluarga ini saling bangga gitu ya. Bu Trias bangga dengan anak-anaknya, anak-anaknya juga bangga pastinya dengan orang tuanya begitu ya. Luar Dan kenapa tadi biasa bisa nih ya. malu atau enggaknya Pak Ilham? Karena memang banyak beberapa orang untuk menjalankan bisnis Prudential ini masih ada mindset yang sedikit malu ataupun bagaimana. Tapi kalau yang kita rasakan dari awal sampai sekarang nggak ada malu-malunya ya, kita maksudnya untuk merasakan sama dengan yang Naira rasakan, bangga sekali dengan Prudential. Tentunya semua yang dijalankan dan dilalui dengan hati, pasti kita menjalankannya tuh kayak seneng, bangga gitu. Nah, setelah ngerasain duit dan keleluasaan waktu di Prudential, Kakak Nia Sudah nggak tertarik lagi untuk cari kerjaan yang lain. iya, karena fleksibel banget di Prudential. Iya, untuk apa gitu ya, cari kerjaan yang lain. Gitu, kayaknya saya bang.